cara mempermudah pemasangan plafon PVC. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara-cara mengatasi kesulitan seputar pemasangan plafon PVC. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah. Karena kalau tidak tahu tutorialnya, tidak tahu cara pemasangannya biasanya lebih lama dibandingkan pemasangan plafon gipsum. Maka di sini saya punya cara-cara trik atau tip-tip mempercepat pemasangan plafon PVC, solusi mengatasi masalah-masalah seputar plafon PVC. Oke. Nah, saya sarankan alangkah baiknya jangan hanya menonton satu konten aja dari channel kami, jadi tonton satu sama lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan konten kami satu sama lain itu saling berhubungan. Yang lebih penting lagi yaitu ketik subscribe, like, and comment. Ngomong-ngomong kok nafas saya kok nganu ya, terengah-engah gitu, yang padahal yo iseh nom kok. Iseh nom, terengah-engah kayak bar nganu. Can bawaan asli lur. Mas bar koyok terengah-engah koyok bar macul ngono ya. Tapi ini bawaan. Oke. Yang penting isi videonya bermanfaat, mudah dipahami. Oke, tonton terus video kami sampai selesai. Oke, lanjutkan. Oke. Pada item lurus, kalau miring tetap menggunakan garisan. Jadi caranya gini, ujung pisau keluar sedikit, nah seperti seperti ini. Ini sekedar simbolis ya, ini kan memanjang. Mempercepat daripada membelahnya, gampang, nggak usah pakai penggarisan. Nah, ini pada posisi darurat. Satu misal pada item atau pemasangan papan terakhir itu salah motong. Nah, misalnya salah motong 292 tadi 282. Oke. Jadi seperti ini. Miring ya, jadi miring gini. Biasanya kan lurus gini. Nah, itu miring gini ya. Miring. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini pada posisi darurat, memotong miringnya seperti ini. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar pemasangan terakhir itu mudah. Nah, ini contoh ya, ini
282. Nah, berarti sisanya kan ini ada 14 lembar ya, 14 lembar. Ukuran sekian ada 14 lembar, berarti sisa 2 cm lah, kan sulit. Nah, itu 2 cm kecil, terlalu kecil ya. Itu solusinya yaitu ini, pemasang pertama jangan langsung utuh, nah, jadi dipotong 10 cm ya. Di item pertama itu 10 cm atau berapa, yang penting tahap akhir itu lebih lebar dari lebih besar atau lebih lebar dari 2 cm, karena akan lebih mudah untuk pemasangan terakhir. Itu cek lokasi dulu, berarti ini 10 cm dulu, berarti terakhir menjadi 12 cm. Oke, paham ya? Oke. Nah, itu caranya. Sempit, ini sempit ya, sempit, nggak bisa masuk. Itu caranya. Nih, jadi ini dipukul, jangan sampai itu rusak, atau dipukul tipis ke belakangnya, dipukul tipis-tipis saja. Mengatasi les PVC sempit, ini bisa masuk. Gampang. Tadi saya tetap menggunakan les PVC yang asli, atau ini buatan ini contohnya, tutorialnya di video cara pemasangan les PVC dan jenis-jenis PVC, cara membuat les dari papan PVC itu di video kami yang lain. Jadi saya rekomendasikan jangan hanya menonton satu video saja, karena video kami satu sama lain itu saling berhubungan. Jadi tonton satu demi satu, nanti akan paham, biar nggak gagal paham. Oke. Les PVC dari papan PVC. Lesiku PVC sempit, jadi kita kupas sebelahnya itu. Kadang ini sempit, sulit memasukkan papan PVC-nya. Nah, itu kita kupas sebelahnya. Kalau sebelah sini itu mengarah ke sini, kalau ke sini mengarah ke sini. Nah, seperti ini. Kita kupas sebelah aja, biar kadang ini lebih lebar, ini yang sempit ya, yang sempit itu kita kupas, kita aplikasikan. Ini kan sudah diaplikasikan ya toh. Dulu ini biasanya seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita pasang, lalu kita aplikasikan les sikunya. Nah, seperti ini, mudah. Ini biasanya sesak ini. Nah, ini seperti ini. Para aplikator, rekan-rekan yang pernah merasakan setrum daripada papan PVC, silahkan komen. Akan lebih hati-hati apalagi di ketinggian plafon yang sangat tinggi. Ya, biasanya aja setrumnya seperti ini. Setiap dikupas
lumayan kaget, tapi nggak usah iso ini sedikit seperti halnya tersentuh antena TV lah, itu seperti sedikit lah, jadi nggak usah risau. Ini hanya sebagian, jadi dibalik keindahan plafon fisik itu ada setrumnya yang mengagetkan. Oke, jadi caranya gimana? Setiap buka segelnya seperti ini, itu langsung nyentuhnya langsung gitu, nggak usah sentuh di, kalau sentuh sini pasti kaget gitu, kaget pasti ada kalau nyentuhnya itu langsung. Itu alirannya paling beberapa nggak sampai 2 detik ya, 1 detik sengkring gitu. Oke, semoga video kami mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.